Terima kasih Pak Risdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa dan juga para hadirin yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa bertemu pada acara beda ya, belajar dari ahlinya. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari implementasi program kerja Badan Kerjasama Teknik Mesin yang sudah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh BKSTM Learning Center bekerja sama dengan Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia bidang training, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mulai kick off ya untuk training kita yang alhamdulillah eh, ahli di bidangnya di industri Bapak CNE yang akan sharing dengan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa semua di bidang project management strategi. Harapannya kegiatan ini bisa mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga rekan-rekan mahasiswa dapat mengambil kegiatan ini sebagai bentuk pengalaman belajar dari rekan-rekan insinyur profesional yang ada di industri, dan juga mungkin Bapak Ibu dosen bisa mendapatkan hal baru, terutama pengalaman-pengalaman di lapangan yang nanti bisa juga di-sharing pada saat perkuliahan Bapak Ibu nanti di kelas masing-masing. Kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan dan eh, ketidaksempurnaan. Maklum karena ini acara pertama. Kami juga terima kasih banyak sekali terhadap kepada Pak Ade Irfan yang sudah berkenan nih memberikan kuliahnya ini selama nanti 5 kali nih. Saya mohon kepada seluruh peserta nih istiqomah ya, karena istiqomah itu paling susah. Jadi 5 kali kali Sabtu, 5 kali Sabtu ya. Jadi mohon bisa tetap hadir tepat waktu jam 8 karena pembicara kita ini sangat semangat. Jadi mohon bisa tetap mengikuti dengan baik dan memberikan atensi yang terbaiknya, dan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga Pak Arisdion yang sudah menjadi host kegiatan pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aryo. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan langsung ya melanjutkan sesi kita itu dengan kuliah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Adi Irfan. Dan untuk teknisnya mungkin saya serahkan ya sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Adi Irfan karena kita punya waktu maksimal sampai jam 12 WIB. Karena ternyata banyak peserta kita itu tidak hanya menggunakan WIB, sehingga tadi pagi jam 7 itu sudah ada yang menanyakan kok belum buka, ini udah jam 8 gitu. Bahkan tadi malam ada juga yang menanyakan gitu, kok belum dimulai, karena memang kayaknya peserta itu semangat sekali, sehingga tadi malam ada yang menanyakan juga ya, tahunya malam gitu acaranya Pak, malam Sabtu. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk berikutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad Adi Irfan. Monggo silakan Pak Adi. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Semoga suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Jelas Pak. Jelas ya. Saya khawatir karena kebetulan saya lagi tidak di Jakarta ini. Lagi ada di Jawa Timur. Kemarin ada sedikit urusan yang harus saya selesaikan di Jawa Timur. Jadi yang pertama terima kasih kepada Pak Risdi. Biasanya kalau beberapa kali pertemuan dengan beliau kerjasama dengan BKM sudah dimasak dari lama masalah acara-acara kita. Jadi dari BKM baru
tema ini yang bisa disetujui. Jadi rupanya kalau sama akademisi itu rigid ya, perizinannya itu rigid. Jadi ada persetujuan dan lain sebagainya. Kalau kita di praktisi itu ini, yang penting hajar aja, yang penting hasilnya belakangan gitu. Misalnya praktisi seperti itu. Kalau di dunia akademisi rigid sekali karena memang ya, banyak sekali yang harus dipertimbangkan berhubungan dengan manusia dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa. Itu terima kasih sama, sebenarnya saya lebih cocok memanggilnya Prof. Rizdi gitu ya. Kayak kita ke Tanah Suci itu, semua orang yang ada di sana itu kalau diingatkan oleh laskarnya itu, laskar atau askarnya itu kan selalu dipanggil haji gitu kan. Meskipun belum haji di sana itu. Itu fungsinya untuk mendoakan supaya mereka itu yang dipanggil-panggil itu haji gitu. Bisa balik lagi ke Tanah Suci kemudian berhaji. Saya beberapa kali ketemu sama Pak Rizdi ini via online manggilnya Prof. Rizdi. Jadi izinkan saya tetap memanggil Prof. Rizdi gitu. Jadi lebih nyaman buat saya lah. Sekalian juga untuk penghormatan ya sama beliau ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih sama Prof. Aryo. Beliau juga pengurus di DKMPI yang banyak berkontribusi juga di BKM. Ya, sudah banyak yang dilakukan di BKM, kemudian juga bentuk pengabdian dari BKM sendiri juga sudah cukup banyak ya, terutama untuk yang namanya PKB ya. Pengembangan kompetensi berkelanjutan atau istilahnya gitu CPD, Continuous Professional Development. Nah, bagi teman-teman semuanya yang anggota PII, ya acara kita kan selama 5 hari ini, 5 minggu, insya Allah kalau misalnya tidak ada masalah. Nah, ini bisa diklaim sebagai bagian daripada CPD ataupun PKB. Ini kalau ada hubungannya dengan teman-teman semuanya yang sedang mengajukan FAIB selain daripada mahasiswa ya, yang mungkin ada alumni mungkin dari BKM, alumni dari teknik mesin yang sedang mengajukan FAIB ya, insinyur profesional seperti itu. Nah, tolong diklaim. Nah, klaimnya itu jangan acara 5 minggu itu jadi satu kesatuan. Tapi klaimnya itu setiap acara kita ini klaim menjadi satu kegiatan. Makanya judulnya nanti itu akan saya bikin berbeda-beda. Jadi tidak hanya satu project management sudah ansih gitu, tidak Pak. Jadi itu nanti judulnya setiap hari, setiap minggu kita ketemu setiap Sabtu itu berbeda-beda judulnya. Sehingga teman-teman semuanya yang sedang mengajukan insinyur profesional atau sedang memaintain insinyur profesional atau sedang perpanjangan ya insinyur profesional itu bisa mengklaim ini sebagai bagian daripada CPD. Ini cukup tinggi Bapak, terutama di W2 dan W4. Kalau W3 tidak bisa ya. W2 dan W4 ini cukup tinggi. Jadi teman-teman semuanya bisa mengklaim di poin W tersebut. 5 minggu kan lumayan Pak, apalagi kan ada maksimal 32 jam. Anda bisa klaim di 32 jam itu nilainya memang 1 Pak, tapi kalau misalnya ini kan levelnya sudah tidak basic benar ya. Kalau basic benar itu kan mungkin kita akan berbicara berbicara hanya sekedar definisi daripada project management, bahasa Indonesianya dari manajemen, kemudian bahasa Indonesia dari project yang tidak basic amat gitu. Jadi Anda bisa klaim juga sebagai level advance seperti itu. Terus kemudian itu berarti kan sudah dapat kategori P-nya sudah dapat Pak ya 1, kemudian Q-nya sudah dapat 2 Pak. Kemudian R-nya teman-teman semuanya pengaruhnya itu Anda bisa setting juga di sedang ataupun luas. Jadi Anda dapat 2. Jadi W-nya teman-teman semuanya untuk W2 dan W4 ya, terutama yang mereka mengisi FAIB itu jangan mengklaim sebagai satu kegiatan. Kalau satu kegiatan nilai Anda cuma 4. Tapi kalau misalnya mengklaimnya itu 5 kegiatan ya 5 kali 4 sudah 20. Penyumbang daripada W2 dan W4. Kalau W3 tidak bisa ya. Sama kemudian P5. Pilihan daripada 5. P5. Jadi P5 di situ ada pengajaran
keteknikan ataupun keinsinyuran ataupun manajemen. Nah, silakan diklaim juga Pak. Jadi teman-teman semuanya bisa mengklaim W2, W4, W2, W4 dan P5 gitu. Silakan diklaim seperti itu. Dan jangan dijadikan satu kegiatan karena BKSTM Project Management 5 kali pertemuan ya tidak seperti itu, tapi per pertemuan aja Bapak bisa klaim karena tanggalnya juga berbeda Pak. Itu Pak, apa namanya yang perlu saya perhatikan. Saya terima kasih sekali sama Prof Aryo yang sudah mengantarkan acara kita hari ini. Jadi saya jawab tantangan dari beliau untuk menyampaikan acara-acara kita hari ini sampai kemudian saya gawai sampai minggu kelima. Insya Allah ya, insya Allah semoga tidak ada sesuatu yang mendadak dan lain sebagainya yang kemudian bisa merubah jadwal seperti itu. Nah terus kemudian saya juga terima kasih sama Prof Aryo juga untuk tema-tema yang akan dijalankan berkelanjutan kerjasama dengan BKM sama BKSTM. Ada 8 item teman-teman semuanya, tapi yang baru kita jawab 1 ya, masih ada 7 item. Terus kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa acara kita selama 5 minggu itu nanti insya Allah tidak akan diisi saya sendiri Pak, tapi juga akan diisi dari praktisi lain yang sama-sama menggeluti dunia project management. Jadi bukan hanya dapat informasi dari seorang Muhammad Ade Irfan saja tidak Pak, tapi kita juga akan mengundang mereka-mereka seperti contohnya ya Pak Basuki Nugroho itu yang di geothermal. Akan saya undang juga Pak untuk bisa sharing juga mengenai project management di geothermal. Nah, ini teman-teman semuanya yang di Sumatera ya, di Sorik ya, mungkin bisa menggali dari beliau kan ya. Ada kasus itu kan di Sorik gitu. Jadi saya akan undang juga meskipun sharing-sharingnya tidak lama sekitar 1 jam ataupun berapa, tapi minimal Anda mendapat istilahnya kalau model sekarang itu buy one get two ya, buy one get two, membeli 1 Muhammad Ade Irfan tapi dapat 2 Muhammad Ade Irfan dan Basuki Nugroho. Saya juga Pak Basuki Nugroho ini sebagai manajer engineering di geothermal Bapak, di Star Energy. Jadi beliau nanti akan saya undang. Kemudian juga tantangan dari Pak Prof Aryo juga saya jawab untuk di piping juga akan kita undang, insya Allah ya, kalau tidak ada masalah. Pak Moko Priambodo nanti akan saya undang juga pada minggu-minggu berikutnya Pak. Jadi tidak bosan dengan ketemu dengan saya aja. Pak Moko Priambodo ini adalah lead piping engineer di Pertamina Hulu Mahakam yang ada di Balikpapan. Teman-teman semuanya yang kemarin mendengar kasus Nord Stream 2 yang diledakkan itu, nah itu teman-teman semuanya bisa bertanya, terutama teman-teman mahasiswa yang kritis-kritis ya, itu bisa bertanya juga mengenai Nord Stream itu, mungkin belum bisa menjawab. Itu teman saya juga. Itu yang akan. Terus kemudian juga saya akan mengundang teman-teman dari renewable energy juga, project management, yang akan membahas tantangan dari Prof Aryo tadi itu untuk bisa memberikan yang banyak manfaatnya buat anggota daripada BKSTM, yaitu tadi Pak MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti itu. Jadi itu 3 hal yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya. Yang terakhir adalah saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, saya bukan ahlinya gitu. Jadi artinya yang saya jalani daily lah seperti itu ya, seperti ini pekerjaan-pekerjaan yang saya sampaikan. Ya untungnya saja pekerjaan-pekerjaan saya jalani itu ternyata kok untuk project management selalu ahead. Jadi pertama pada saat mengerjakan offshore untuk platform di Shop Madura di Husky HCML itu bisa ahead meskipun tidak banyak, bisa ahead cuman 2 bulan. Kemudian untuk di pekerjaan Capai Elevated itu juga bisa ahead, tidak banyak Pak, hanya ahead 2 minggu gitu dari sebelumnya pasca Lebaran
menjadi sebelum Lebaran gitu. Untuk girdernya ya Pak. Untuk girdernya. Kalau untuk keseluruhan itu kan ada porsi yang lain. Untuk girdernya kita bisa ahead 2 minggu Pak. Kemudian yang terakhir di yang sekarang kita pegang di Pertamina EP ya, untuk pekerjaan gas kompresor itu bisa ahead 3 bulan. Ya alhamdulillah itu kita bisa banyak menyimpan overhead dan lain sebagainya. Mungkin itu yang yang bisa akan saya sharingkan pada teman-teman semua. Oke, saya mohon izin untuk sharing ya. Katanya Prof. Aryo sama Prof. Rizdi itu kalau mengajar. Oh ya, saya bukan pengajar ya Bapak dan Ibu, bukan akademisi. Kalau Prof. Aryo sama Prof. Rizdi ini kan murni akademisi. Kalau saya murni praktisi. Jadi kalau nanti itu ada yang kurang tepat ya dalam penyampaian slide ataupun penyampaian materi dan lain sebagainya, ya mohon maaf. Ini kan dalam rangka ini Bapak dan Ibu semua, dalam rangka belajar ini dari Prof. Rizdi sama Prof. Aryo ini. Untuk mengajar itu harus seperti ini Pak Ade. Saya pernah disampaikan gitu sama Pak Prof. Aryo itu. Jadi saya akhirnya, oh gini tuh ceritanya gitu. Jadi harus menyampaikan dulu kontrak pengajaran ya, gitulah seperti itu. Jadi saya masih aktif Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya di Pertamina EP. Kemarin masih pegang proyek, sekarang masih menunggu sampai masa garansi itu lewat. Jadi kita sudah selesaikan karena ahead 3 bulan, jadi kita banyak waktu-waktu lah untuk bertemu dan lain sebagainya, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Oh ya, Pertamina EP OSF zona 7 itu letaknya di Indramayu. Jadi kalau rekan-rekan semuanya jalan ya dari Pantura itu, dari Cikampek, jangan masuk tol Pak, lewat jalur pantai utara yang arteri. Nah nanti itu setelah itu kan ada perjalanannya dari Pantura itu ya. Nanti sebelum masuk Indramayu itu sebelah kanan itu kan ada kayak flaring ya, yang dibakar seperti itu. Nah, itu salah satu bagian daripada pekerjaan kita yang ada di situ. Connecting perpipaannya itu salah satu di daerah Indramayu Kandang Haur seperti itu. Tapi kalau lokasinya sendiri untuk gas kompresor itu dari Kandang Haur itu masih sekitar 40 menit ke dalam area. Di situ banyak sumur teman-teman semuanya. Sumurnya Pertamina EP ya, untuk oil dan gas. Jadi kita sudah selesai, jadi saya bisa, alhamdulillah bisa, tantangan dari Prof. Aryo sama Prof. Rizdi itu saya jawab, insya Allah bisa lah untuk hari ini. Oke, nah kontrak kita selama 5 minggu itu ada beberapa item, tapi yang saya tekankan itu kita bukan lagi bicara teoretikal. Kalau teoretikal teman-teman semuanya pasti akan lebih paham lah dibanding saya, karena teman-teman semuanya dari mahasiswa ataupun dari akademisi tentu lebih banyak bercerita ataupun menyampaikan pada rekan-rekan semuanya gitu. Jadi project management kita akan berbicara 3 item, ada workshopnya, kita sebut sebagai workshop, ada theoretical, kemudian ada practices, dan ada case seperti itu. Nah yang saya adopt ada kondisi project management modern ya Pak, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Jadi modern seperti itu. Jadi yang modern itu sebenarnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita bicaranya itu kan ada model project management yang konvensional, yang biasanya disingkat BMW ya. BMW itu biaya, mutu, dan waktu seperti itu. Saya tidak menggunakan seperti itu. Itu sebagai basis saja Pak. Atau kalau misalnya teman-teman semuanya ini pernah mendengar project management body of knowledge yang digunakan sebagai patokan kita dalam berbicara project management, itu ada namanya CTR, cost time resource seperti itu. Nah di CTR itu rekan-rekan semuanya sering digunakan sebagai dasar untuk kita berbicara mengenai project management modern. Tapi yang saya bahas adalah yang next generation-nya, project management seperti itu, yang telah diadopt. Kemudian yang berikutnya yang kita sampaikan yaitu ada strategi untuk execute Pak. Ada strategi untuk execute.
Kemudian yang berikutnya project manajemennya itu adalah ada kata-kata menarik yaitu digitalize. Sekarang semuanya serba digital. Tidak akan saya buktikan pada teman-teman semuanya bahwa project management dengan sistem digital ataupun smart IT itu telah merubah, bukan mengurangi ya, bukan mengurangi jumlah tenaga kerja, bukan, tapi merubah mindset daripada project management itu jadi lebih cepat, lebih akurat, dan terakhir itu lebih efisien. Kalau teman-teman semuanya mengambil mata kuliah manajemen energi, kata gantinya itu kan selalu efisien. Bagaimana cara mengefisienkan? Ada beberapa macam efisiensi. Yang pertama dengan pekerjaan, yang kedua dengan personil, yang ketiga dengan digitalisasi. Itu yang kita nanti akan sampaikan pada teman-teman. Yang berikutnya itu adalah metode dan implementasi yang telah diupdate, Pak. Jadi teman-teman semuanya nanti itu tidak akan hanya mengambil dari handbook ataupun buku diktat kuliah saja, tapi saya mengambil dari yang sudah diupdate dan sudah diimplementasikan. Jadi ada real case-nya, Pak. Rekan-rekan semua. Jadi istilahnya begitu itu istilahnya begitu tidak hanya sekedar berteori, tapi juga sudah terbukti di lapangan kondisinya seperti itu. Dan sukses, Pak. Buktinya bisa ahead, ya meskipun bulan ya tidak tahun, tapi minimal itu menjadi sesuatu yang uncertainty menjadi certainty. Project management itu kan mendefinisikan uncertainty menjadi certainty, Pak. Kalau misalnya project management whole itu uncertainty terus ya Bapak dan Ibu nggak akan bisa menyelesaikan itu. Makanya value daripada project management sekarang itu sudah bukan lagi tangible aja, Pak. Yang sifatnya aset ataupun sifatnya sesuatu yang bisa kita pegang ataupun kita touch seperti itu, atau kita raba seperti itu, bukan, Pak. Tapi tangible dan intangible. Sekarang sudah berubah ke arah sana project management. Jadi kalau misalnya ada project management yang sifatnya itu adalah sifatnya itu adalah hanya tangible saja, ya sudah ketinggalan zaman. Sekarang ada tangible sama intangible. Dan nanti saya ceritakan pada teman-teman semua. Dan satu lagi project management itu juga ada yang selalu diabaikan, yaitu risiko dan kondisi gagal. Nanti kita akan bahas juga, Pak. Ini menarik, jadi menjadi ilmu sendiri ya, sekarang itu. Risk management ya akhirnya. Dan kemudian yang jarang sekali kita bahas risk. Padahal di Indonesia sudah meratifikasi mengenai risk management itu. Teman-teman semuanya bisa buka di SNI ISO 31000 itu. Risk manajemennya. Terus kemudian assessmentnya itu ada di SNI ISO 31010. Jadi sudah ada panduannya, Pak. Nanti saya akan bahas. Kalau nggak salah di pertemuan yang ketiga atau keempat, kita akan bahas masalah itu. Sekarang lagi rame masalah itu. Resiko itu. Karena memang menarik. Terus kemudian juga. Jadi resiko itu bukan Bapak mengurangi pekerjaan, bukan. Jadi resiko itu adalah yang terpenting itu adalah menciptakan dan yang kedua menciptakan nilai dan mempertahankan nilai lah itu, Pak. Rekan-rekan semuanya, menciptakan dan mempertahankan nilai. Dan nilainya itu apa? Ya tangible sama intangible tersebut. Jadi resiko itu kalau hanya sering seperti hanya kita ya, kalau bisa bicara resiko selalu hanya mitigasi gitu. Itu bagian kecil saja daripada risiko, Pak. Mitigasi itu adalah treatment. Jadi yang terpenting itu adalah penciptaan dan perlindungan terhadap nilai risiko tersebut. Ada kata-kata menarik, penciptaan dan perlindungan nilai. Itu, Pak. Oke, ini yang kita bahas nanti, risiko ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah professional judgment, Pak. Ya, jadi saya tidak menggunakan seluruhnya itu murni daripada buku. Ya, karena memang ada bagian yang dari buku, tapi ada beberapa yang judgment yang saya lakukan juga di lapangan. Pun juga nanti yang Pak Basuki Nugroho ataupun Pak Moko, insya Allah ya kalau misalnya mereka
pas waktu itu tidak ada tugas dan bisa sharing pada teman-teman semuanya, pasti akan juga menggunakan professional judgment. Di tantangan Prof. Aro sama Prof. Rizky sudah saya jawab, buy one get three walanya. Nah, kalau biasanya kan buy one get one, saya ini buy one get three ini. Seperti itu, Pak. Jadi artinya profesional judgment yang kita gunakan dan terbukti ya, proyeknya pun berjalan. Testingnya juga commissioning, pre-commissioning, startup accepted semuanya. Jadi artinya bisa kita jalan. Ada 5 metode seperti tadi yang disampaikan Prof. Rizky sebagai pengantar yang kita akan bahas, kita akan sharing-sharing. Yang pertama hari ini, minggu ini adalah project management esensial. Jadi dasar daripada project management. Nah di sini saya akan bercerita mengenai bagaimana pergeseran ataupun shifting paradigm tentang project management. Jadi bukan hanya cost time resource ataupun PMB, tapi macam-macam. Nanti kita sambil jalan ya. Ada sedikit kasus. Yang berikutnya minggu kedua itu mengenai elemen project plan, execution plan, elemen-elemen daripada project execution plan. Nanti ada elemen-elemennya di situ Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Project execution plan itu kita akan ya seperti hanya desain, seperti hanya procurement, seperti hanya construction, seperti hanya commissioning, seperti hanya startup, seperti hanya teman-teman semuanya berkajian itu yang biasanya digunakan teman-teman akademisi untuk menjadi konsultan, yaitu kajian-kajian, misalnya kajian HAZID ataupun HAZOP, kajian PSSR, kajian terhadap SIL ataupun SIL, kajian terhadap LOPA dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat di situ Pak mengenai di mana itu bisa berjalan. Dan ini juga seperti tadi disampaikan oleh Prof. Aryo, semoga teman-teman semuanya, terutama yang mahasiswa ya bisa bertahan sampai kita pertemuan sampai 5 minggu. Karena di sini kita akan tidak hanya berbicara mengenai teori, tapi juga kita bicara mengenai opportunity. Di mana di dalam opportunity itu keahlian rekan-rekan semuanya itu dibutuhkan kalau ingin melakukan lamaran pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah managing project risk and opportunities, Pak. Itu Pak, yang saya menyebutnya sebagai managing project risk, Pak. Memberlakukan terhadap resiko. Memberlakukan, Pak ya. Bukan mitigating project risk, Pak. Tapi memberlakukan terhadap risiko. Dan nanti kita akan bahas, Pak. Rekan-rekan semuanya di dalam apa namanya chapter ya. Yang berikutnya project management strategi, Pak. Kita akan bahas di situ rekan-rekan semuanya mengenai project management strategi ini lebih detail, mulai dari strategi untuk apa namanya perencanaan, mulai strategi untuk procurement, mulai strategi dan construction, instalasi dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Terus kemudian yang berikutnya project planning and scheduling, Pak. Kita akan bahas juga di sini. Jadi ada 5 item yang semoga yang coba kita hadirkan pada teman-teman semuanya. Syukur-syukur cukup diminati oleh rekan-rekan semuanya sehingga bisa bertahan sampai akhir gitu. Sebenarnya ada satu request ya. Karena kita ketemu 5 minggu ya. Kita ketemu 5 minggu. Kalau sifatnya itu sifatnya itu istilahnya begitu itu dari saya ke Anda gitu. Ini pasti akan membosankan. Jadi saya ada sedikit request ke mungkin Prof. Rizky ataupun Prof. Aryo ya. Yang untuk peserta terutama yang mahasiswa itu bisa nggak dibagi menjadi 2 kelompok. Nah 2 kelompok itu nanti akan saya kasih tugas untuk setiap sesi gitu. Yang satu tugasnya A, yang satu tugas B, yang paling mudah seperti itu. Nanti kita ada diskusi di situ. Ada waktu untuk masing-masing kelompok untuk presentasi dan lain sebagainya. Ya tidak panjang sih, 30 menit kan cukup lah untuk presentasi dan kemudian tanya jawab sehingga kita bisa menggali lebih dalam mengenai pengertian. Kalau ini bisa direalisasikan cukup bagus. Kalau tidak bisa direalisasikan karena pesertanya itu on off ya.
kita akan terpaksa harus ini satu tatap muka dari saya saja gitu. Nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Cuman kalau bisa dua arah arahnya dua arah seperti itu akan lebih bagus untuk ini. Mungkin teknisnya Prof. Wisdi ataupun Prof. Aryo bisa bantu ya. Semoga aja pesertanya tidak on off sehingga kita bisa upload kepada penugasan dan lain sebagainya. Presentasi lah, bukan penugasan seperti itu. Ya katanya kalau misalnya perkuliahan itu perlu penugasan. Dibuatkan ini ya Pak Ade, breakout room gitu ya Pak Ade? Iya bisa seperti itu. Jadi nanti kelas A, kelas B, grup A ataupun grup B nanti bisa presentasi ataupun apa yang mewakili satu orang presentasi. Gitu Prof. Kenapa seperti itu? Oke, nanti mungkin Pak Risti bisa bantu. Bisa Prof. Insya Allah. Oke ya. Nanti pasca setiap acara saya akan sampaikan checklist ke Prof. Rizdi, mohon izin untuk menyampaikan yang harus disiapkan oleh peserta kelompok A untuk berikutnya itu apa gitu, sehingga bisa kita elaborate lagi. Baik. Men-trigger ya. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman semuanya, saya kira overview tidak perlu disampaikan pada rekan-rekan semuanya. Target utama selama 5 hari kita ketemu itu yang pertama ya upgrading ya, project management kompetensis tentu Pak. Karena kan teman-teman semuanya yang mahasiswa kan sudah mendapat bekal ya di kampus project management. Nah sekarang kita tugas kami sesuai arahan dari Prof. Rizdi ataupun Prof. Aryo, upgrading saja untuk project management. Oke, kita lakukan. Yang berikutnya itu adalah understanding of strategy project management. Karena kalau strategi itu kan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Yang dipelajari itu kan hanya marka-marka ataupun rambu-rambu untuk project management. Yang strategi itu tergantung daripada situasi dan kondisi lah. Nah, nanti kita contohkan di situ. Masing-masing project management punya culture masing-masing. Mungkin di Indonesia bagian barat berbeda culture-nya. Indonesia bagian tengah berbeda. Indonesia bagian timur juga berbeda. Maka yang terpenting itu makanya disebut sebagai professional judgment. Oke, kemudian understanding technically, Pak. Yang berorientasi kepada individu untuk aspek-aspek daripada project management. Saya berharap rekan-rekan semuanya, teman-teman mahasiswa tetap bertahan sehingga mendapat pengayaan yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi untuk masalah technically oriented individual. Yang berikutnya itu adalah develop skill necessary, Pak. Pasti seperti itu. Itu sampai kemudian terakhir adalah discussing case study. Discussing case study ya di situ, Pak. Termasuk diantaranya adalah cultivated teamwork dan communication skill. Oleh karena itu izinkan saya request pada Bapak-bapak semuanya atau rekan-rekan mahasiswa supaya berkenan untuk dibagi menjadi 2 kelompok saja yang paling banyak untuk kita bisa mengerti artinya teamwork. Jadi satu-satunya bisa saling menyampaikan pendapat, bahasan dan lain sebagainya. Saya kira mudah ya seperti itu. Dan ini juga tidak close book ya. Mungkin kalau Prof. Aryo sama Prof. Rizdi ngajarnya kan close book ya, wah itu berat itu. Saya kalau close book itu pasti itu IP jeblok gitu. Makanya saya minta selalu open book. Open book juga bingung gitu. Halaman mana yang dipakai. Tapi itulah teman-teman. Ini semuanya open lah kita. Kalau ada kuis ya mungkin ada kuis juga mungkin untuk melihat performa daripada peserta. Nanti saya siapkan juga sama semuanya sih Pak di sini. Rekan-rekan semua. Nah, kita ketemunya seperti ini. Setiap minggu gitu. Tapi ini tidak menjadi itu Pak, tidak menjadi sesuatu yang melok ataupun keharusan daripada. Kita lihat saja Pak, kalau misalnya teorinya itu lebih pendek, mungkin kita bisa selesaikan lebih cepat. Atau ternyata case study-nya teman-teman sudah memahami, maka kita bisa selesaikan bisa lebih cepat. Jadi tidak menjadi keharusan yang harus. Kalau mengajar itu kan satu SKS itu 50 menit. Jadi kalau dipraktisi mengajar itu satu SKS itu 60 menit.
Satu SKS itu 60 menit. Jadi kalau di praktisi mengajar, satu SKS itu 60 menit. Kalau di dunia pengajaran akademisi, satu SKS itu 50 menit. Ya, berbeda kan. Tapi kalau misalnya praktisi mengajar, misalnya dikasih 2 SKS, ketemunya itu kan ada 2 macam ya. Ada yang sifatnya intensif dan ada satunya lagi yang kolaborasi pendek sama panjang. Saya lihat di situ. Jadi ada allowance, ada flexibility untuk kita ketemu. Jadi tidak harus full seperti ini, tidak, Pak. Tapi kita sesuaikan aja di situ, mungkin ada kebutuhan dan rekan-rekan semua. Kemudian field daripada case study itu ada 9 dari visibility study, kemudian engineering phase, planning and monitoring, kemudian risk phase, kemudian procurement phase, kemudian construction phase, kemudian fabrication phase, kemudian handover phase, dan terakhir costing phase. Tapi teman-teman semuanya tidak usah khawatir. Yang saya bahas nanti itu project management bukan hanya project management di konstruksi, misalnya di oil and gas ataupun di di steel structure Bapak dan Ibu, tapi juga dipadu-padankan dengan beberapa project management di luar daripada yang oil and gas ataupun steel structure atau infrastruktur. Ada renewable energy, Pak, yang hidro, kemudian yang geothermal. Kemudian ada juga yang project management bukan dari itu semuanya, tapi dari skincare. Nah, ini saya angkat juga project management di L'Oreal. Kalau saya nggak tahu di sini itu pesertanya ada nggak yang wanita ya. Jadi dari L'Oreal. Jadi saya pernah diminta untuk mengupgrading ya kemampuan dari engineer di L'Oreal seperti itu. Dari levelnya yang fresh graduate, kemudian middle management sampai yang senior eksekutif mengenai project management di L'Oreal. Coba bisa bayangkan teman-teman semuanya. Lah saya aja bedaan nggak bisa, Pak. Terus sekarang disuruh bicara bedak, Pak. Saya juga nggak pernah namanya pakai ginju, tapi saya disuruh memberi pelajaran tentang bagaimana project management untuk pergijuan seperti itu. Nah, yang paling parah itu pada saat saya diberi case study untuk meng-upgrading di L'Oreal itu hair care, perawatan rambut. Nah, saya sendiri aja rambutnya saya disuruh memberikan. Nah, salah satunya teman-teman semuanya, saya yakin semuanya teman-teman yang ada di sini yang non mahasiswa mungkin pengajar, pasti nggak akan aneh dengan kata-kata Garnier rambut itu, Pak. Perawatan rambut itu dimanapun itu pasti Nairil ya, produknya Nairil, Garnier itu seperti itu ternyata produknya L'Oreal loh itu, Garnier itu. Jadi saya baru tahu sekarang gara-gara di situ. Nah, kemudian salah satu juga itu merek-merek L'Oreal. Jadi saya menggunakannya mix, Pak, rekan-rekan semua. Jadi jangan khawatir, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman semuanya. Nah, yang yang sekarang sedang pelajari adalah project management di food and beverage seperti itu. Itu juga sangat bagus lah untuk kita buat case tadi. Nah, berikutnya referensi teman-teman semuanya. Ini saya dapat pesan dari Prof. Aryo sama Prof. Rizdi itu kalau menyampaikan sesuatu itu harus disampaikan referensinya. Nah, referensi yang saya gunakan seperti ini, Pak. Yang pertama dari Project Management Body of Knowledge ya, PMBOK 7 edition ya, tahun 2019. Yang kemudian besar teman-teman semuanya baru yang muncul di permukaan itu adalah edisi ke-6 2017 yang dijadikan ujian juga seri yang ke-7, seri yang ke-6 2017. 2019 ini ujiannya mungkin kisaran diberlakukan 2023. Biasa seperti itu, Pak. Mereka punya ini target sendiri untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya mengambil sertifikasi PMI Project Management Institute juga bisa menggunakan. Yang kedua yang kita gunakan adalah American Association Cost Estimate, AACE.
Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya melakukan cost estimate ataupun cost estimasi, silakan. Ini tunggu sebentar. Ini ada yang tidak muncul ya. Presentasi saya. Yang apa ini, Pak? Fajrus Sidkia. Jadi Pak Profesor kok banyak yang komplain ya karena tidak muncul. Padahal ini jelas ya sekarang teman-teman Pak, semuanya. itu yang dimaksud ininya, Pak. File PDF-nya kan sudah saya share di chat. Tapi mungkin tidak bisa mendownload gitu, Pak. Bukannya tidak muncul. Oke. Mungkin ada Pak, siapa ini yang present? Silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah tidak lagi. Oh ya, file PDF-nya ya. Baik, nanti saya share di grup saja. Saya share di grup WA saja. Karena kemungkinan mayoritas menggunakan handphone, kemudian handphonenya tidak mensupport sharing PDF, kemungkinan. Kalau menggunakan komputer dan laptop, saya yakin bisa mendownload materinya. Kalau tidak, nanti saya buatkan di drive, kemudian bisa saya share link drive-nya. Matur sembah nuwun. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Yang berikutnya yang kita pergunakan American Academy Project Management, Pak. Ini juga ada kita gunakan. Saya juga mengambil sertifikasi juga di American Academy Project Management ini, Certified International Project Management CIPM itu. Saya juga sertifikasi juga di Cost Estimate, Certified Professional Cost Estimate seperti itu. Kemudian Risk Management ini saya pakai 2. Yang pertama adalah Risk Management yang description-nya SNI ISO 31000, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya bisa juga membeli melalui SNI, murah harganya Pak, cuma Rp75.000 itu yang PDF itu. Anda bisa beli di situ melalui Pesta SNI namanya. Jadi bisa itu pakai pembayaran transfer online dan lain sebagainya, bisa cukup mudah sekali SNI. Yang berikutnya adalah saya melengkapinya dengan SNI ISO 31010. Ini untuk asesmennya. Jadi ada 2 ASN yang kita gunakan untuk risk management. Saya juga mengikuti sertifikasi di sini, makanya saya bisa cerita sertifikasi namanya QRMP, Qualified Risk Management Professional. Jadi kalau Qualified Risk Management itu ada 3 level, Pak. Level yang pertama adalah Qualified Risk Management Officer ataupun QRMO. Kemudian Qualified Risk Management Analysis QRMA. Kemudian terakhir adalah Qualified Risk Management Professional ataupun QRMP. Jadi saya sudah di level 3. Yang berikutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Karena nanti ada pengadaan barang dan jasa ya, procurement. Jadi saya sebutkan di situ. Yang berikutnya sesuatu yang pasti teman-teman kenal semuanya, yaitu FIDIC, Pak. Semoga aja saya bisa mendatangkan Pak Andi Satyanugraha. Pak Andi Satyanugraha ini ada alumni UGM dan dia banyak mendalami tentang kontrak. Nah, FIDIC ini berbicara mengenai kontrak. Tapi saya mengambil yang weight cover yang EPC turnkey project. Nah, seperti itu. Nanti Pak Andi juga akan saya minta untuk sharing-sharing juga di teman-teman semua. Jadi seperti apa sih kontrak yang sebenarnya? Karena ini banyak juga ya teman-teman semuanya mungkin ya akademisi ataupun yang ikut juga membantu di consultation ya untuk masalah kontrak. Yang berikutnya buku mengenai construction project management saya ambil dari Esko Kisers. Ini mohon maaf kalau salah ya. Mohon maaf kalau saya ini dikritisi Prof. Rizdi sama Prof. Arin tentang at all ini benar enggak? Itu seperti itu tahun 2018, Pak.
Ya, kita gunakan itu. Kemudian Fundamental of Project Risk Management dari Paul Hopkins tahun 2017. Kemudian Project Management Best Practice Harold Kessner PhD tahun 2018. Kemudian Construction Project Safety Management dari Rajendra tahun 2019. Kemudian Project Management for Performance Improvement Teams tahun 2018. Kemudian Project Risk Management Guideline Managing Risk untuk yang last project ini tahun 2019. Berikutnya adalah Innovation Tools Handbook Pak, dari James Harrington tahun 2016. Jadi itu yang saya gunakan sebagai referensi. Ya tentu case study atau project implemented yang sudah pernah saya pegang ataupun teman-teman semuanya yang sudah saya pegang, jadi pegang juga proyeknya dan ya, berhasil lah untuk bisa cerita-cerita di Bapak dan Ibu semua. Yang ini kan case study ya, yang penting untuk teman-teman semuanya pahami di dalam proyek manajemen. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kemudian nama saya Muhammad Ade Irfan, Bapak dan Ibu semuanya. Saya bisa dipanggil Pak Ade, bisa juga dipanggil Irfan juga. Ada beberapa yang manggil saya Irfan, oke. Yang dipanggil saya Ade juga oke aja, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau saya dipanggil Pak Joko, itu yang nggak kenal saya. Kalau dipanggil Ade atau bukan. Oke, sebentar teman-teman semuanya, saya coba cek di chatting ya, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Apa namanya? Yang ada hubungannya? Oh, nggak ada. Masih sama dengan tadi. Jadi untuk filenya bisa di download dari Google Drive ya. Linknya sudah saya sampaikan di chat. Bagi yang tidak bisa mendownload langsung dari Zoom, ya bisa mendownload dari Google Drive. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, saya disclaimer dulu ya Pak. Biasa ya seperti ini. Kalau kita di BKM pada saat pelatihan ataupun workshop itu selalu ada disclaimer dulu karena kita menggunakan penyebutan nama institusi Pak. Rekan-rekan semua. Jadi saya disclaimer dulu bahwa jika seandainya saya menyebut nama institusi atau nama lembaga atau nama sebuah brand ataupun merek, itu semata-mata bukan untuk bersifat untuk membuli, juga bersifat untuk mengkritisi kebijakan yang sudah diambil, tapi semata-mata hanya untuk menjadikan bahan percontohan ataupun bahan diskusi kita. Jadi seperti itu disclaimer-nya. Dan jika seandainya itu beredar di luar daripada BKSTM ini atau untuk kepentingan BKSTM, itu tidak menjadi tanggung jawab tim daripada BKM, saya pribadi ataupun tim BKSTM seperti Prof. Yusdi ataupun Prof. Aryo seperti itu. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan proses belajar mengajar. Karena banyak sekali Pak. Nanti di sini yang apalagi yang case study itu menyebut nama institusi dan lain sebagainya. Dan tidak perlu ditutupi karena memang itu sudah ada kejadian. Dan juga ada beberapa dokumen yang sifatnya konfidensial, yang sifatnya itu calculation ataupun analysis yang mempengaruhi kebijakan proyek tersebut atau mempengaruhi kebijakan daripada perusahaan tersebut, itu akan kita share di sini untuk sama-sama kita pelajari. Dan jika itu berkembang di luar daripada kegiatan BKSTM ataupun BKM, itu tidak menjadi tanggung jawab kami. Maka Bapak dan Ibu semuanya yang bertanggung jawab, saya kira itu adalah hal yang fair ya teman-teman semuanya, untuk kita bisa berbicara, berdiskusi lebih dalam.